saya akan melanjutkan ya. Bagian saya adalah berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen coba mengintegrasikan antara iman dengan intelektualitas kita, begitu. Sebagai disclaimer, saya hanya akan bisa memberikan sebuah pengantar singkat, mungkin sangat singkat sekali di tengah-tengah waktu 10-15 menit ini. Tapi setidaknya saya harap dari sini kita bisa mulai mendapatkan satu pemetaan yang cukup mendasar yang bisa kita mulai bersama gitu ya. Nah, pertama-tama saya akan mulai dari sebuah kutipan. Ini saya ambil dari seorang sosiolog namanya Antonio Gramsci ya. Pas saya lagi studi pasca sarjana di UI sosiologi, dia mengatakan bahwa all men are intellectuals, but not all men have in society the function of intellectuals. Jadi sebenarnya dia sedang mengkritik para intelektual begitu, yang dia gunakan istilah antara intelektual organik dan tradisional. Kalau tradisional itu kurang lebih secara sederhana itu mereka yang hanya ada di Menara Gading istilahnya. Jadi secara akademik, secara saintifik mereka punya degree, tetapi mereka tidak mau terlibat di dalam mengupayakan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat, tentunya perubahan sosial yang baik ya. Sedangkan bagi Gramsci, yang benar seharusnya intelektual adalah mereka yang berperan aktif di dalam kehidupan masyarakat dan berbagian di dalam mengupayakan perubahan sosial menuju arah yang lebih baik. Istilah yang digunakan untuk yang kedua ini adalah intelektual organik begitu. Cuman menariknya, Antonio Gramsci ini selain seorang sosiologis, dia juga seorang ateis. Seorang ateis, dan salah satu penulis itu bahkan menyatakan bahwa sebenarnya dia adalah seorang yang cultural despiser. Jadi orang yang sangat merendahkan, mencemooh agama. Tentu agama secara umum kita dapat mengerti, tapi pada konteks dia adalah seorang Katolik begitu ya. Dia seorang sosiolog dari Italia begitu. Nah, ini menjadi satu konteks permulaan kita. Apakah artinya menjadi seorang yang beragama, dalam hal ini Kristen secara khusus, itu tidak bisa atau tidak berhubungan dengan menjadi intelektual? Nah, nanti bagaimana seharusnya kekristenan menjawab kritik ini begitu ya. Lanjut. Oke, saya sejalan dengan Kevin dan dengan tadi Hendra, bahwa sebenarnya di dalam iman kita, secara khusus saya bicara kekristenan, bukan bicara agama-agama secara umum, kita memiliki kerangka. Karena dari iman, justru dari iman kita itu muncul satu pengertian, satu dasar di mana kita tahu dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu adalah sebuah fakta, bukan karena kita percaya, tetapi itu adalah kebenaran yang boleh Tuhan nyatakan sendiri melalui firman-Nya. Dasar daripada fondasi intelektual orang Kristen seharusnya adalah waktu kita melihat pertama, seluruh realitas di dalam dunia ini diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang Tritunggal. Itu yang pertama. Fondasi yang kedua adalah bahwa Allah pencipta itu, yang Tritunggal itu, menyatakan dirinya di dalam wahyunya melalui alam dan melalui Alkitab. Jadi itu yang harus dipegang, bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah sepenuhnya firman Allah yang tidak bersalah, yang tidak ada kesalahan, dan yang dimana Tuhan sanggup untuk menjamin kebenarannya. Karena kalau Tuhan sendiri tidak sanggup menjaga kata-katanya, firmannya, ya dia bukan Tuhan begitu. Nah, lalu dari Alkitab itu kita temukan bahwa dunia ini memiliki satu skema, yaitu dari tadi sudah sempat disinggung oleh Kevin di awal, bahwa ada penciptaan, ada creation, bahwa di dalam penciptaan itu ada kejatuhan. Firman Tuhan menyatakan demikian. Tetapi di balik kejatuhan itu ada penembusan yang dikerjakan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa sedari kekekalan, yang digenapkan melalui Yesus Kristus, Allah Anak, Allah yang menjadi manusia,
dan yang terus digenapi, dibuat secara efektif di dalam seluruh dunia, baik bagi dunia ciptaan maupun manusia secara khusus gitu, oleh Allah Roh Kudus, yang nanti pada akhirnya akan mencapai titik kesempurnaannya pada saat konsumasi, ketika dunia, dalam istilah Alkitab, kota yang baru Yerusalem itu datang gitu ya. Nah, ini sebenarnya harusnya menjadi satu kerangka realitas kita sebagai orang Kristen dan nanti sebagai intelektual Kristen untuk melihat dunia ini, segala hal di dalam dunia ini, baik soal ilmu, soal penciptaan, soal kebenaran, soal pengetahuan, dan sebagainya. Ini bukan hanya bicara soal teologis, tetapi tentang keseluruhan realitas. Jadi tentang hidup Anda dan saya, tentang ilmu yang kita pelajari, matematika, sosiologi, atau apapun, kedokteran, dan sebagainya. Harusnya ini menjadi kerangka kita, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini menjadi pertanyaan kita untuk berefleksi. Maksud sebagai intelektual Kristen. Kalau dalam video singkat kemarin saya katakan betul, bukan sekadar Kristen, maupun juga bukan sekadar intelektual, tetapi juga pada saat bersamaan bukan sekadar sinkretisme antara intelektualisme dunia dengan iman Kristen begitu. Nah, jadi bagaimana sebenarnya? Kan kita seringkali menafsirkan, oh, intelektual Kristen adalah orang Kristen yang berilmu. Apakah sepenuhnya benar seperti demikian? Saya akan berikan contoh supaya sama-sama kita bisa merefleksikannya. Oke, nah teman-teman, ini ada satu kerangka sederhana lagi yang bisa kita pakai untuk melihat ya. Tadi setelah CFRC, itu kerangka realitas yang seharusnya menjadi fondasi kita di dalam melihat peran atau fungsi dari intelektual Kristen. Nah, ini ada kerangka sebenarnya berbicara tentang pengetahuan begitu. Nah, teman-teman, seringkali dibenturkan bahwa iman itu berbicara tentang kepercayaan, sedangkan ilmu pengetahuan itu berbicara tentang fakta. Yang sebenarnya pernyataan itu salah ya. Pernyataan itu salah kenapa? Karena nanti sebenarnya kalau kita bedah, seluruh pengetahuan atau kalau kita katakan sains itu di belakangnya semua pasti mulai dari, ini ya sains itu, di belakangnya itu pasti ada filosofinya, kerangka berpikirnya. Dan kerangka berpikir itu dibangun oleh belief-nya. Jadi kalau orang itu percaya sesuatu, dia akan membuat kerangka berpikirnya. Dari kerangka berpikir itu akan dibangun fondasi pengetahuannya. Lalu dari fondasi pengetahuan, sains itu baru nanti akan ada yang disebut sebagai applied science. Ilmu terapan begitu ya. Nah, ini saya kasih contoh. Oke. Nah, teman-teman kalau pernah dengar ada namanya seorang Auguste Comte, dia seorang sosiologis juga, pemikir. Ini Kevin pasti tahu lah, kita satu jurusan, dia senior saya. Nah, dia punya satu pemahaman, pengertian bahwa realitas dunia ini terdiri dari 3 stage. Ini singkat saja ya, saya tidak punya cukup waktu, saya jelaskan singkat saja. Dari 3 tahapan. Pertama adalah dulu tahap primitif, itu adalah tahap teologis. Jadi karena banyak orang tidak mengerti tentang dunia ini, maka mereka banyak membicarakan tentang Tuhan. Oh, Tuhan menciptakan matahari. Kenapa matahari terbit dari timur ke barat? Oh, karena Tuhan menciptakannya demikian, dan sebagainya. Lalu setelah memperhatikan sejarah, karena ini observasi terhadap sejarah, Comte mengatakan setelah itu masyarakat masuk kepada satu stage di mana tidak lagi sebenarnya terlalu membutuhkan teologi atau agama. Mereka sudah mulai memikirkan tentang filsafat, tentang metafisika lebih tepatnya. Tetapi untuk simplifikasi, tahap ini adalah orang, masyarakat atau manusia mulai belajar berfilsafat, mencari hikmat melalui observasi dan sebagainya untuk menemukan penjelasan-penjelasan dari fenomena-fenomena yang ada. Jadi tidak perlu lagi istilah Tuhan lebih banyak, tapi lebih bicara konsep-konsep begitu. Nah, menurut Comte setelah itu masyarakat
Sekarang yang lebih modern, yang lebih maju, yang lebih berkembang itu bukan lagi bicara agama, juga bukan lagi bicara soal filsafat saja, tapi sudah bicara tentang scientific, secara saintifik. Jadi ada elemen presisi, elemen pengetahuan dan sebagainya seperti itu. Yang dimana 3 tahapan ini berbicara tentang proses manusia menjadi lebih baik, lebih modern, lebih canggih gitu ya. Nah itu. Nah, teman-teman, kalau mau kita katakan sains ini apakah tidak berdasarkan pada kepercayaan? Tidak. Kalau kita lihat di belakangnya, filosofi daripada sainsnya Auguste Comte ini adalah bicara positivistik. Jadi manusia itu dari dulu sampai sekarang akan terus di dalam prosesnya berkembang menjadi lebih baik. Ya singkatnya seperti itu. Yang dimana di belakangnya dia percaya bahwa manusia itu berangkat dari proses naturalisme. Jadi manusia berproses secara natural dari yang primitif menjadi modern, dari yang dulu kurang bisa, kurang mampu menjadi lebih baik seperti itu. Nah, lalu implikasinya kepada dunia ilmu terapan apa? Sekularisasi. Nah, jadi teman-teman, ilmu pengetahuan itu tidak pernah netral atau tidak pernah berdasarkan fakta dalam artian kebenaran mutlak. Tidak. Di belakangnya itu ada filosofinya. Filosofinya sangat bergantung pada kepercayaannya apa. Jadi kalau mau bilang pengetahuan itu berdasarkan fakta, belum tentu. Dan implikasinya juga akan berbeda gitu. Nah ini saya kasih contoh lain, ya mungkin agak lebih teknikal ya. Agak teknikal karena dunia IT. Misalnya ini, saya dulu S1 IT, saya pernah buat satu sistem menggunakan genetic algorithm. Nah, mungkin kita pikir, apaan hubungannya genetic algoritma genetik ini dengan iman Kristen, gimana ceritanya begitu. Nah, teman-teman, kalau kita hanya bicara genetic algorithm, ya tentu akan kesulitan kita melihat hubungannya dengan iman atau kekristenan. Kita harus tarik dulu ke belakang. Di belakangnya filosofinya apa? Filosofinya genetic algorithm itu bicara tentang evolusi. Karena algoritma genetik itu berusaha meniru proses evolusi, survival of the fittest. Yang dimana antara yang terbaik nanti di dalam ilmu komputer ya, data yang terbaik yang akan survive gitu. Nah, itu sebenarnya berusaha mengcopy dunia evolusi gitu, pandangan evolusi yang dimana kepercayaan sama, naturalisme. Implikasinya apa nanti memang di dalam dunia komputer itu adalah bicara tentang penjadwalan. Ya, penjadwalan nanti bagaimana membuat jadwal yang baik secara otomatis dengan cara jadwal-jadwal yang ada secara random saling dicocokkan. Kalau tidak cocok berarti dia tidak survive. Gitu. Begitu secara terus-menerus dilakukan di dalam sistem komputer. Nah, problemnya adalah sebenarnya hal ini, salah satu peneliti dunia IT mengatakan sistem ini tuh seringkali itu menyita resource yang begitu besar. Karena dia percaya dunia ini berjalan secara naturalistik, secara evolusi, lalu dia terapkan di dalam komputer, ternyata makan resource besar. Nah, salah satu analisisnya adalah karena mungkin sekali memang dunia ini tidak berjalan dalam kerangka evolusi. Maka waktu diterapkan coba berusaha di-copy dalam dunia komputer, sebenarnya juga tidak pas gitu, makan resource-nya terlalu banyak gitu. Nah itu, nanti kita bisa bicara lebih jauh ya, tapi saya terbatas waktu, kita lanjut aja dulu. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara intelektualitas Kristen, apakah kita akan melakukan sinkretisme? Kita pakai prinsip-prinsip seperti ini di dalam dunia ilmu, melihat dunia, gitu. Apakah seperti itu? Atau justru kita harus belajar mulai dari satu dasar kerangka iman kita, kalau memang kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan dunia ini termasuk segala dalil ilmunya, maka harusnya mungkin kita berangkat dari belief kita percaya kepada Allah Tritunggal itu yang menciptakan langit dan bumi, yang menaruh hukum-hukum alam, yang membentuk semua proses di dalam
prinsip-prinsip yang dia sediakan. Nah, dari kepercayaan itu kita bisa mulai mengerti bahwa di dalam anugerah pemeliharaan Tuhan, Tuhan memberikan satu anugerah umum, bukan hanya saving grace, tapi anugerah umum. Lalu juga soal pengetahuan berbicara tentang Tuhan mewahyukan. Bukan hanya sekedar manusia berusaha mencari, belajar setengah mati, tetapi justru di dalam konteks Tuhan mewahyukan kepada siapa Tuhan mau berikan. Nah, ini menjadi satu pertanyaan perenungan ya. Saya tidak selesaikan ini sengaja, karena sekali lagi waktu terbatas ya. Cuma 15 menit. Lalu implikasinya terhadap sains dan applied science-nya apa? Saya kasih tanda tanya. Saya nggak akan jawab di sini. Nanti kita akan bicarakan mungkin tanya jawab atau nantinya. Nah, ini salah satu contoh lain gitu teman-teman. Saya cuma mau menyatakan yang disebut sebagai ilmu pengetahuan, sebagai sesuatu fakta yang dikatakan sah, valid, ketimbang agama atau ketimbang iman yang sangat subjektif. Kalau ilmu pengetahuan itu objektif istilahnya gitu. Itu sebenarnya tidak pernah terlepas dari kepercayaan, dan nanti implikasinya akan sangat tergantung kepada kepercayaan itu. Nah, saya ambil contoh Thomas Hobbes. Dia percaya bahwa manusia itu sebenarnya hanyalah susunan mesin biologis. Jadi misalnya di dalam tubuh ini kan ada sistem pencernaan, terus ada sistem saraf, sistem mekanik, ada organ-organ yang bekerja dan sebagainya. Nah, karena dia percaya manusia itu adalah sebagai satu mesin, ini di belakangnya ada filsafatnya nanti ya. Dia percaya sebagai satu mesin, dia mengembangkan pemikiran dia. Itu nanti implikasi kepada dunia ilmu pengetahuan itu sangat nyata loh teman-teman. Jadi jangan, di sini poinnya adalah jangan serta-merta semua ilmu itu akhirnya kita lihat ya kita cocokkan dengan iman kekristenan gitu. Pandangan di belakangnya tidak sama, bahkan bertolak belakang. Tapi ini ada implikasi. Salah satu implikasinya adalah nanti di dalam memperlakukan manusia, ini konteksnya adalah manusia yang sakit jiwa, ada gangguan jiwa begitu. Karena pandangan mekanistik bahwa manusia adalah mesin, maka implikasinya adalah penerapan tindakan medis penyembuhannya itu bisa setrum teman-teman. Karena sistem saraf di otak itu kan bicara ada elektronik, bukan elektronik, maksudnya ada elektron dan sebagainya. Ada aliran listrik begitu ya, tanda petik. Nah, dipercaya bahwa kalau begitu, dan ini dilihat sebagai saintifik loh. Ini bukan bicara dukun atau apa, bukan. Ini dianggap saintifik. Karena dipercaya orang sakit jiwa itu berarti elektron dalam otaknya itu terganggu. Jadi ada aliran mungkin yang putus atau apa, kayak lampu neon begitu ya. Akhirnya cara membereskannya apa? Disetrum. Dan ini memang terjadi sejak tahun 1700-an, praktek ini dilakukan gitu. Oke. Saya lanjut dulu. Oke. Nah, itu tadi bicara bagaimana pandangan ilmu dari orang-orang yang non-Kristen begitu. Lalu bagaimana dari garis yang Kristen? Nah, teman-teman, dari yang garis Kristen itu ada orang-orang beriman yang sedari zaman dulu yang kita percaya terus dibangkitkan Tuhan untuk boleh menjadi satu perpanjangan tangan Tuhan bagi umatnya untuk terus mengupayakan mengerti antara dunia ciptaan yang Tuhan nyatakan dengan iman yang Tuhan juga nyatakan di dalam dunia. Ada Abraham Kuyper yang sudah sempat dimention beberapa kali sebelumnya ya saya lihat. Lalu ada Herman Bavinck, ini rekan sekerja. Mereka ini sama-sama di konteksnya Belanda. Kuyper mendirikan partai politik di Belanda dan Bavinck adalah rekannya. Lalu juga Kuyper ini adalah seorang pastor. Dia seorang editor majalah, seorang politikus juga berbagian di dalam beberapa hal gitu ya, di dalam pelayanan publik sama dengan Bavinck gitu. Nah, tetapi memang konteksnya kurang lebih ini 100 tahun yang lalu mereka sudah meninggal begitu. Mungkin kita punya jarak yang cukup jauh, yang rentangnya kira-kira 100 tahun setelah dia meninggal. Nah, saya akan perkenalkan satu lagi
mungkin yang masih relevan karena beliau masih hidup dan jaraknya tidak terlalu jauh begitu ya. Ini saya kenalkan satu orang namanya Fern Sheridan Poitras. Beliau ini cukup menarik karena punya latar belakang S1-nya matematika kayak Gracia begitu ya. Lalu dia melanjutkan ambil PhD dari Harvard soal matematika juga. Tapi dia juga secara bersamaan mengambil MDiv dan Magister Teologi di Westminster Theological Seminary. Dia profesor di sana, di WTS itu, mengajar teologi New Testament. Lalu dia juga punya gelar Master of Letters, sastra ya, kalau Indonya, dari Cambridge. Dan terakhir dia ngambil PhD di Stellenbosch, ini di Afrika Selatan kalau nggak salah gitu. Nah jadi seorang teolog, seorang Kristen filosofer, tapi punya latar belakang matematis, kayaknya nggak nyambung gitu ya. Bukan tidak nyambung saudara-saudara, justru sangat nyambung. Kenapa? Karena dunia ini adalah dunia Bapa kita, ciptaan Allah kita, Allah Tritunggal itu, yang dimana matematika, sejarah, ilmu medis dan sebagainya tentang alam, tentang manusia, tentang Allah itu berasal dari Dia. Yang dimana ketika kita belajar menemukan kebenaran-kebenaran dari Dia, itu adalah bagian dari kita belajar mengenal Dia. Gitu. Oke. Tapi sekali lagi, belajar ilmu bukan berarti sinkretisme ya. Itu ya tadi. Oke. Nah, tadi saya gunakan istilah ontological trinity, itu sebenarnya satu istilah yang dipakai dari John Calvin, lalu saya pas baca juga dari Cornelius Van Til. Sebenarnya ini istilah yang keluar dari kekristenan begitu. Dari kekristenan sudah lama, bukan sesuatu yang baru. Kita bisa baca itu, temukan itu dalam Alkitab gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya cepat saja. Oke. Ini tadi sekilas soal orangnya. Nah, teman-teman, salah satu kunci di dalam kita bisa melakukan integrasi antara iman dan ilmu itu tidak bisa dikerjakan dalam 1-2 malam atau hanya membaca 1-2 buku. Itu tidak mungkin. Kita harus mengerjakannya seumur hidup. Dan itu perlu satu pembelajaran yang intensif. Ya, seumur hidup juga. Gitu. Karena itu saya tidak mungkin menjelaskannya dalam 10-15 menit. Ini juga kayaknya sudah lebih. Maka saya hanya bisa memberikan satu pengenalan akan karya-karya dari orang ini. Ya, salah satunya. Nih, saya berikan contoh. Nih, dia seorang teolog, tapi dia menulis Redeeming Mathematics, Redeeming Philosophy, Redeeming Science. In the beginning was the word, ini bicara tentang bahasa. Bagaimana sebenarnya kok bahasa itu bisa muncul di dalam peradaban manusia? Datangnya tuh dari mana? Kok bisa manusia berbahasa? Gitu. Kalau manusia hanya proses evolusi dari sel satu membelah diri bla 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 lalu jadi ikan lalu jadi kera lalu mulai berdiri tegak, itu gimana dapat bisa proses berbahasa begitu. Nah, lalu ini bicara misalnya tentang knowing and the Trinity. Ini filsafat pengetahuan dari sudut pandang Kristen yang Tritunggal gitu. Nah, ini juga ada redeeming sosiologi. Nggak tahu Kevin udah baca atau belum? Saya belum baca selesai. Ini banyak. Nah, teman-teman kalau mau masih banyak lagi ya buku-buku dia yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan iman dan integrasinya. Ini ada di website ini. Silakan teman-teman catat atau foto. Dia bagikan secara gratis. Jadi teman-teman bisa unduh di situ ya. Ini bisa dicatat. Nah, ini isu-isu sosial juga dibicarakan. Misalnya ini dulu ada masa di mana Alkitab itu dinyatakan sebagai seksis. Kenapa? Karena bahasa di dalam Alkitab itu selalu bicaranya soal man. Mana woman-nya? Seksis sekali, budaya patriarkal, konstruksi sosial, ya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, nanti dia bahas di sini. Jadi, apakah Alkitab seksis? Yang enggak. Gitu. Nah, gitu. Terakhir penutup dari saya, sorry panitia kepanjangan. Integrasi antara iman dengan ilmu di dalam kekristenan itu tidak pernah ada satu ruang yang terpisah. Kenapa? Karena sedari pertama Allah menciptakan dunia ini, Dia menaruh segala keindahannya, kekuatannya, kemuliaannya di dalam dunia ciptaan. Yang dimana justru seperti Rasul Paulus katakan,
ketika kita mempelajari tentang alam ini, tentang manusia, dan bahkan tentang Tuhan itu sendiri, seharusnya kita makin menemukan, makin melihat kemuliaan dari Allah, dan Allah yang Tritunggal itu, bukan Allah yang lain. Bukan Allah yang monoteis, bukan Allah yang politeis, tetapi Allah yang secara khusus Tritunggal itu. Karena hanya dialah satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu sekian dari saya. Pujilah sekali lagi Allah kita, Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus, yang sedari kekekalan telah menyediakan segala sesuatu yang begitu baik, yang begitu indah bagi dunia ciptaan, dan terutama bagi orang-orang yang mengasihi Dia.